Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang anak-anakku. Apa kabar di siang yang agak panas ini, anak-anak hebat? Baik, sebelum dimulai, mari kita awali dengan berdoa lebih dahulu. Silakan, Mari Mas Uzi. kawan-kawanku, kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Terima kasih Mas Uzi. Sekarang di lingkungan kita masih wabah corona yang menyerang itu, maka anak-anak jaga kesehatan. Hari ini kita akan belajar tema 7, yaitu peristiwa dalam kehidupan. Pada hari ini kita sampai pada pembelajaran 3. Kemarin kita sudah belajar tentang peristiwa kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Baik, sebelum kita lanjutkan agar kita lebih bersemangat, kita akan menyanyikan dahulu lagu wajib nasional. Pembelajaran pada hari ini bertujuan yang pertama agar kalian dapat mempaksah kalian berbagai keagamaan suku yang ada di Indonesia. Kemarin kita telah membahas tentang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, ternyata berbagai kebijakan pemerintah kolonial telah menyengsarakan rakyat Indonesia. Salah satunya yaitu sistem tanam paksa yang dilaksanakan oleh pemerintah kolonial Belanda. Apakah sistem tanam paksa itu? Baik, Lila atau dia silakan dibacakan. Sistem tanam paksa pemerintah Belanda. Sistem tanam paksa pemerintah kolonial Belanda. Baik, terima kasih Lila. Membacanya bagus sekali, jelas sekali, dengan intonasi yang bagus, dengan pemenggalan yang bagus. Baik, kita lanjutkan. Sekarang dilanjutkan dia. Pelaksanaan tanam paksa banyak terjadi penyimpangan, di antaranya sebagai berikut. Kita lanjutkan. Baik, di dalam bacaan tadi ada kata-kata baku dan kata-kata serapan. Baik, kita lanjutkan. Setelah tadi membaca tentang sistem tanam paksa, yuk sekarang kita belajar memahami arti kata-kata berikut ini. Kosa kata baku, misalnya wajib. Nah, wajib ini artinya harus dilakukan. Kemudian kolonial. Kolonial artinya apa kolonial? Penjajah. Penjajah. Baik. Bagaimana caranya mencari arti kata dalam kamus bahasa Indonesia? Dalam kamus itu huruf disusun berdasarkan abjad. Misalnya mencari kata pilar, maka yang dicari huruf P-nya dulu. Karena dalam kamus itu disusun berdasarkan abjad, urut sampai A sampai Z. Jadi A, B, C, D begitu sampai Z. Siapa yang tahu arti kata petani? Petani adalah seseorang yang bergerak di bidang pertanian, utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain. Oh ya, bagus sekali. Kita ke LKPD halaman 4. Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Baik, silahkan. Baik, linknya untuk mengumpulkan tugas ini. Jadi nanti tugas kalian ini, kalian foto saja, terus dikirimkan ke Google Form yang linknya sudah Pak Guru bagikan di chat, atau nanti saya bagikan juga di grup WA. Coba apa yang dimaksud dengan tanam paksa itu? Apakah tanam paksa itu? Silahkan Cindy. Tanam paksa adalah sistem di mana penduduk dipaksa menanam kopi yang kemudian diserahkan kepada pemerintah kolonial. Bagus sekali. Pertanyaan selanjutnya, di manakah tanam paksa itu dilaksanakan?
Saya Pak, tanam paksa dilaksanakan Silakan. di Pulau Jawa, Sumatera Barat, Minahasa, Lampung, dan Palembang. Bagus sekali. Reaksi rakyat Indonesia terhadap pemerintah kolonial. Jadi menjelang kedatangan bangsa Eropa, masyarakat di wilayah Nusantara hidup dengan tentram di bawah kekuasaan raja-raja. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia mula-mula disambut baik oleh bangsa Indonesia. Namun, lama-kelamaan rakyat Indonesia mengadakan perlawanan karena niat jahat bangsa-bangsa Eropa mulai terkuak dan diketahui oleh bangsa Indonesia. Perlawanan-perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia disebabkan orang-orang Barat ingin memaksakan monopoli perdagangan dan berusaha mencampuri urusan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Tolong dibacakan yang jelas yang di LKPD tadi. Setelah Malaka dapat dikuasai oleh Portugis pada tahun 1511. Siapa bisa meneruskan Mas Rizal? Bisa, Pak. Ya, silakan diteruskan. Pada awalnya Portugis diterima dengan baik oleh raja setempat dan diizinkan mendirikan benteng. Baik, terima kasih Mbak Lila, jelas sekali. Kemudian kita akan melanjutkan dengan tugas 2. Berdasarkan bacaan tadi dibacakan oleh Mas Rizal dan Mbak Lila, isilah kolom-kolom berikut sesuai dengan informasi yang kamu dapatkan dari bacaan. Setelah selesai sesi ini, jawaban ini kamu foto, kemudian dikirimkan lewat Google Form yang linknya sudah Pak Guru bagikan. Sudah Pak. Baik, oke. Pertanyaan yang pertama, apakah alasan Ternate melakukan perlawanan? Saya, Pak. Ya, silahkan. Karena Portugis serakah, ikut campur dalam pemerintahan, membenci agama rakyat Ternate dan bersikap sewenang-wenang. Wah, bagus sekali. Tepuk tangan. Baik, pertanyaan yang kedua. Siapakah pemimpin rakyat Aceh dan Ternate yang melakukan perlawanan? Sultan Ali Munghayat Syah, Sultan Alauddin Syah, Sultan Iskandar Muda, Sultan Hairun, dan Sultan Ba'abullah. Bagus sekali. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah perlawanan terhadap Belanda. Yang pakai baju merah namanya Sultan Hasanuddin. Beliau berasal dari Makassar. Kemudian yang di tengah ada Pangeran Antasari. Pangeran Antasari ini tokoh perlawanan terhadap Belanda dari Banjarmasin. Selanjutnya ada Patimura. Ini dari Maluku. Baik, sekarang bisa kalian diskusikan dengan temanmu untuk membahas ini. LKPD halaman 8, tugas 3. Adakah yang sudah bisa menjawab? Saya Pak, Silakan Mas Rizal. Pangeran Diponegoro Yogyakarta. Ya, Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta. Ya, silakan lanjutkan. Alasan melakukan perlawanan, Belanda ikut campur dalam urusan Keraton Yogyakarta. Bagus sekali. Bentuk-bentuk perlawanan menggunakan taktik gerilya dengan melakukan pengelabuan serangan kilat. Hasilnya? Hasil perlawanan, Irian Barat menjadi wilayah RI. Oh, Irian Barat menjadi wilayah RI. Ya, Baik, betul sekali. Pangeran Diponegoro melakukan perang gerilya. Karena memang dahulu Belanda mencampuri urusan kerajaan. Termasuk salah satu pemicunya adalah Belanda memasang patok untuk membuat jalan di makam leluhur Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro bersama pengikutnya menentang melawan Belanda dengan gerilya. Waktu itu kalau Irian belum berhasil menyatukan itu. Baik, terima kasih Mas Rizal, bagus sekali sudah menjawab. Nah, sekarang kita sampai pada LKPD halaman 9 tentang keragaman sosial budaya di Indonesia. Budaya merupakan segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal budi manusia. Adapun wujud budaya yaitu gagasan atau ide, misalnya kepercayaan. Kemudian tindakan, misalnya upacara adat dan seni pertunjukan. Kemudian benda, misalnya pakaian adat dan
senjata tradisional. Selain sebagai identitas kebudayaan, kebudayaan juga sebagai kepribadian suatu bangsa. Negara kita mengembangkan kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya kebudayaan nasional. Hubungan antara keduanya sangat erat karena kebudayaan nasional bersumber dari kebudayaan daerah. Kebudayaan nasional lahir sebagai hasil usaha akal budi atau pikiran seluruh bangsa Indonesia yang terdiri atas beragam ras dan suku. Baik, kita perhatikan gambar ini. Di dunia ini ada banyak ras. Begitu juga di Indonesia. Suku di Indonesia. Ini suku apa yang paling kanan atas? Jawa. Betul sekali. Baik, suku-suku di Indonesia. Masyarakat Indonesia yang majemuk terdiri atas beberapa suku bangsa. Tiap suku memiliki bahasa dan adat istiadat serta budaya yang berbeda. Baik, sampai pada tugas terakhir, tugas 4 di LKPD halaman 12. Keragaman sosial budaya di Indonesia. Suku bangsa yang ada di Indonesia tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sebutkan daerah-daerah persebaran suku-suku tersebut dengan mengisi peta tematik berikut. Baik, tadi sudah Pak Guru bacakan. Di Sumatera ada suku apa saja, kemudian di Kalimantan ada suku apa, di Sulawesi juga ada suku apa. Nah, boleh kalian menambahkan informasi kalian dengan mencari referensi di buku atau boleh juga di internet. Silahkan suku-suku yang kamu ketahui dari pulau-pulau ini silahkan tuliskan di LKPD ini. Nanti hasilnya difoto kemudian diupload ke link yang Pak Guru bagikan tadi. Baik, di sini ada pulau mana saja ya? Ada Pulau Sumatera. Tadi disebutkan ada suku apa? Suku Aceh, Minang, dan Melayu. Bagus sekali. Baik anak-anakku, ini di akhir pembelajaran kita patut bersyukur karena kita hidup di Indonesia yang terdiri dari beraneka ragam suku. Melestarikan keberagaman itu adalah tindakan yang tepat ketika menyaksikan kebudayaan-kebudayaan dari berbagai suku bangsa Indonesia. Adapun kerukunan merupakan cita-cita yang harus diwujudkan ketika melihat berbagai perbedaan suku bangsa yang berada di Indonesia. Coba sekarang kemukakan sikap dan perilaku apa yang telah menunjukkan sikap saling menghargai perbedaan ras dan suku bangsa. Menghormati agama lain Bagus sekali. yang sedang beribadah. Bagus sekali. Nah, terakhir kita refleksi. Apa yang telah kamu pelajari hari ini tadi? Pak, yang tadi kata serapan dan kata baku. Kata serapan dan kata baku. Baik. Apalagi? Peristiwa dalam kehidupan. Peristiwa dalam kehidupan. Ya. Penjajahan. Ya, ada penjajahan Portugis dan Belanda. Apa yang kalian paling sukai pada pelajaran hari ini? Pahlawan, Pak. Pahlawan. Baik anak-anakku yang hebat, di akhir pembelajaran hari ini Pak Guru berpesan untuk kita mencintai tanah air yang oleh para pahlawan telah susah payah merebut dari penjajah sehingga sekarang kita merdeka. Selanjutnya kita jaga persatuan dengan saling menghormati perbedaan suku, perbedaan ras, budaya maupun perbedaan agama dan yang lain. Baik, di akhir sesi ini ayo kita nyanyikan lagu apa sih? Kita akhiri dengan berdoa. Silakan Mbak Lila memimpin berdoa. Mari kawan-kawan kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.